Ya, tapi sekali lagi kalau dalam kondisi begini, maka sekarang yang diperlukan adalah kekuatan metodologi. Itu lain lagi tuh urusannya. Nah, tapi itu apa tuh Mas? adalah, kekuatan metodologi itu apa tuh? Metodologi itu begini, maksudnya cara dan juga teknik di dalam menyusun suatu argumen. Kita harus tahu konteksnya, harus tahu sedikit banyak kita harus tahu sehingga nanti kita tidak ada kesalahan konteks atau kesalahan kutip yang kesannya kayaknya kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rekan-rekan, jumpa lagi di acara Belajar dari Bintang bersama Asma Nadia, dan insya Allah guru kita hari ini ya, siang ini sudah hadir Mas Teguh Iman Perdana. Ini kalau di Instagramnya @teguhfriend ya Mas ya. Nah, Mas Teguh Iman Perdana ini teman-teman yang hadir ya, insya Allah nggak asing buat kita ya. Dan kalau tadi Ayah Isa Alamsyah sempat bikin coretan ya, siapa sih Mas Teguh Iman Perdana ya. Jadi bahwa beliau itu nih kalau buat yang generasi Prambors ya Mas Teguh ya. Kata ayah ketika masih pada kuliah, nah Mas Teguh ini sudah jadi penyiar di sana. Dulu itu Radio Prambors itu paling top se-Indonesia ya. Kemudian juga sudah jadi kepala penyiaran ya Mas ya di studio di Radio Delta dulu ya, anak perusahaannya Prambors juga ya, setahu Asma. Dan kemudian juga salah satu Asabiqunal Awalun di perbukuan non-fiksi Islami remaja ya, dengan series Ngefriend Bareng Islam, yang itu berjudul-judul gitu ya. Jadi buat teman-teman itu dulu hits banget ya, dan prestasi beliau luar biasa, baik dari segi komitmen kepenulisan ya, kreativitasnya, dan beliau juga salah satu yang membidani lahirnya tim Nasyid Senada. Jadi buat teman-teman, insya Allah beliau ini sosok yang gak asing lagi ya di dunia kreativitas kita. Kita sapa Mas Teguh. Assalamualaikum Mas Teguh. Oke, Assalamualaikum Asma. Waalaikumsalam semuanya. Ya, sehat ya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Mas sudah menjadi tamu di acara Belajar dari Bintang. Ini mudah-mudahan pekan depan kita Kamisan aja ya, Sheila ya. Jadi setiap Kamis nih selama dalam sisa Ramadan ya. Jadi buat teman-teman yang belum familiar ya, apa sih Belajar dari Bintang? Belajar dari Bintang ini momen kamu belajar gratis ya. Hari ini mungkin kalau kita mau ketemu langsung sama Mas Teguh ini booking waktunya susah ya, bingung ya. Tapi di sini teman-teman bisa ngobrol dengan Mas Teguh dan nanti kita bisa bertanya banyak hal tentang kepenulisan non-fiksi. Jadi hari ini kita bengkel menulis non-fiksi. Buat teman-teman, acara ini dipersembahkan oleh aplikasi KBM App ya. Silakan diunduh di Google Play Store. Dan kalau masih ada kendala nanti terkait koneksi internet ya, kalau kuota saya nggak bisa bilang apa-apa ya. Tapi kalau untuk koneksi internet, teman-teman nantinya bisa juga mengikuti ya, barangkali lebih ringan melalui YouTube KBM App Official ya. Baik Mas Teguh, cerita dikit dong gitu ya. Kok dirimu sudah dulu masih muda, masih kuliah, yang orang lain masih, aduh gue mau ngapain ya dalam hidup gitu. Kok dirimu udah tahu sih gitu, terus bisa jadi penyiar gitu, terus kemudian bisa nyemplung di dunia kepenulisan tuh gimana ceritanya? Oke, terima kasih Asma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you, every one of you. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Itu pertanyaan yang menarik karena 3 hal yang kamu sebutkan itu menjadi satu renceng kesatuan yang nggak terpisahkan, Asma. Oh gitu. Ya, jadi gini, to be honest, saya itu masuk di Prambors ketika itu tahun 90 ya. Itu awalnya karena saya diminta oleh Prambors untuk memegang acara Opus. Ya, Opus mungkin Asma masih ingat, Ayah Isa juga pastinya ingat gitu ya. Karena itu yang ingat nanti ketahuan nih umurnya berapa. Umurnya ya. Ini banyak yang langsung gue dengerin Prambors cuman dengerinnya si itu doang, katanya Desta sama Gina gitu. Gimana Opusnya gitu. Tapi pada saat itu ya Asma juga mungkin masih ingat karena pasti lagi masih SMA lah ya saat itu ya. Itu acara obrolan puasa, Opus itu obrolan puasa di mana kita membicarakan agama itu dari angle dan perspektif yang
berbeda. Saya kalau boleh mengatakan bahwa itulah saat pertama di mana agama itu dibicarakan untuk anak muda dengan cara yang sangat cair, out of the box, dan betul-betul bikin orang heboh tuh, ya istilahnya gitulah. Karena pada saat itu misalnya ada tokoh wartawan dari PWI, Pak almarhum Ja'far Assegaf tuh sampai mengatakan bahwa saya itu sekarang belajar agamanya tuh dari radio katanya. Dan waktu ditanya acara apa Pak? Ya itu yang di Prambors sore-sore itu gitu. Wah, it was very surprising ketika itu ya, karena juga misalnya kita ada Ustadz gitu ya, almarhum Toto Tasmara gitu lagi tengah-tengah ceramah tiba-tiba nyinggung Paula Abdul misalnya. Wah, itu something yang uncommon banget pada saat itu gitu loh. Jadi singkat kata, Opus ini kemudian menjadi sangat hype dan banyak sekali hal-hal yang saya pikir itu sayang kalau nggak ditulis gitu ya, nggak dilestarikan katanya gitu. Karena memang banyak pertanyaan-pertanyaan yang out of the box pada saat itu. Sehingga, nah itulah yang kemudian mendorong saya untuk membuat akhirnya menjadi yang Asma sebut barusan ya, serial Ngefriend sama Islam. Jadi itu sebetulnya menjadi unik karena dia disajikan dalam bentuk tanya jawab gitu. Kalau Asma mungkin masih ingat ya buku itu ya. Dan itu jadi belakangan saya tahu itu ternyata gaya yang dipilih oleh Socrates ketika beliau menjelaskan soal filosofinya ribuan tahun yang lalu gitu. Nah, jadi dari situ tuh Asma, jadi awalnya itu siaran di Prambors, itu juga saya diminta karena saya dianggap waktu itu ada anak muda, anak UI lah gitu ya, anak FISIP UI, terus dianggap ngerti agama. Nah, jadilah saya diminta untuk menjadi project officer dari Opus tuh sampai berapa tahun begitu. Nah, itu yang membuat saya, dari situlah kemudian lahir buku serial Ngefriend sama Islam dan berjudul-judul buku lainnya setelah itu gitu loh. Mas, itu sih awalnya. Kalau persiapannya berarti dirimu selama mempersiapkan untuk memandu acara itu gitu ya, itu kan berarti ada draft yang dicoret-coret. Nah berarti itu dari draft yang dicoret-coret itu gitu ya, kemudian ditambah-tambahkan gitu ya, atau bagaimana proses? Ya sebetulnya sih waktu itu saya membangun Ngefriend itu berdasarkan apa yang saya ingat, karena terus terang gini, Opus itu terakhir saya pandu sampai tahun kira-kira 96-97, dan saya memulai menulis Ngefriend itu tahun 2002. Jadi itu berdasarkan ingatan saja sebetulnya. Tapi memang itu berangkatnya dari kasus-kasus yang ya itu tadi gitu, yang nggak biasa gitu, pertanyaan-pertanyaan yang nggak lazim yang dilontarkan sama peserta gitu ya. Jadi misalnya ini contoh saja gitu ya. Waktu itu tuh Opus tuh begitu orang tuh feel free untuk nanya, bahkan yang non-muslim pun ikut nanya. Saya ingat waktu itu ada pertanyaan kayak misalnya, kalau emang Islam itu agama yang oke, baik, bagus, segala macam, kok banyak kan yang waktu itu ya nyolong, yang mencuri, yang apa, kok banyak kan orang Islam sih, katanya gitu. itu ditanyain waktu itu, dan yang nanya itu non-muslim ketika itu, dan kita juga ngejawabnya santai aja. Ya, jadi zaman dulu tuh kayaknya nggak pada judging gitu ya, jadi orang juga mau nanya aja, feel free aja gitu ya. Karena forumnya Prambors. I see. Can you imagine gitu? Karena waktu itu maaf ya teman-teman, sekarang saya ngelihat orang bikin podcast, bikin talk show kan kayaknya gampang banget. Tapi to be honest with you guys, pada saat itu yang namanya bikin acara agama dipakai talk show ngobrol begitu, itu Prambors yang mulai. Gitu loh, dengan Opusnya itu. Dan yang ditanyain juga bukan pertanyaan yang ece-ece yang orang segen gitu kalau nanya di forum yang umum. Kayak misalnya kalau dulu ya, kalau puasa itu kan pertanyaan, kalau kumur-kumur itu batal nggak sih gitu. Kalau kita sikat gigi itu batal nggak sih. Kalau kita siang-siang kita berendam terus maaf kentut gitu, itu batal nggak? No gitu. Itu nanyanya tuh nggak kayak gitu-gitu. Nah termasuk yang mohon maaf yang saya bilang tadi itu Asma gitu. Sampai ada yang nanya berani kayak gitu. Dan ini saya kasih jawaban juga yang waktu itu Ustadz saya Pak Suharyadi Sumhudi ya. Beliau dosen dari UI, itu jawabnya juga santai aja. Oh gitu ya, iya sih emang. Saya juga pernah sekolah di Belanda. Kebetulan beliau S2-nya di Belanda. Itu saya selama di sana, kalau lewat kantor polisi itu, waktu itu ya, itu banyak ada pencuri, ada penjahat, ada PSK, nggak ada tuh yang agamanya Islam. Ya, artinya beliau menjawab dengan enteng, dengan ringan, tetapi itu straight to the point bahwa ya memang kalau bicara soal agama dengan penganut itu dua hal yang kadang-kadang berbeda, memang itu harus kita akui gitu loh. Nah itu seperti itu.
dari opus itu gitu ya, terus sampai ke kalau buat buku kan baik non fiksi ataupun fiksi gitu, judul itu something banget gitu ya. Itu tuh benar-benar daya tarik ya buat teman-teman yang istilahnya pintu gitu loh. Buat orang tuh kalau pengen masuk rumah gitu ya, akan milih nih dari sekian rumah gitu, ini pintunya yang paling menarik di mana gitu kan. Ini dia gitu judul. Nah dari opus bisa ke ngefriend sama Islam tuh gimana gitu. Buat aku ngefriend sama Islam tuh catching banget gitu. Gue waktu buat bukunya kan aku ngerasa keren banget gitu. Iya, itu terus terang itu adalah bagian dari kreativitasnya teman-teman Mizan. Saya ingat Mas Van Darmawan waktu itu yang ngasih judul. Kita buatnya ngefriend sama Islam, Mas. Oke. Gitu. Karena waktu itu saya mikir gitu ya. Saya terus terang kalau ngasih judul itu saya banyak minta bantuan teman. Kayak misalnya saya punya satu-satunya novel yang saya tulis gitu ya. Itu judulnya aja saya dapat dari Mas Avesina itu. Ya, yang ngapain lo bunga gitu. Itu kan judulnya out of the box banget gitu. So kita masih mikir apa gitu ya, dialog dua hati lah, apalah gitu yang terlalu konvensional bahkan. Mas Afes bilang, udah kasih judulnya gini aja, ngapain lo bunga gitu. Jadilah judul itu gitu. Oke, berarti hal lain nih teman-teman ya. Jadi kalau kita merasa ternyata lingkungan Mas ya, lingkungan yang kreatif. Iya, bertanya aja mentor. Tapi ini juga gini Mas, ini juga berarti dirimu sebagai penulis tuh open minded gitu loh. Welcome untuk yang pokoknya menurut lo ini terbaik buat buku gue gitu kan. Karena kan kadang-kadang ada penulis yang egonya gitu ya, terus maunya juga gitu kan. Nah, ini betul. Kalau pengalaman saya, jadi gini, saya harus akui juga kadang-kadang teman-teman penulis benar seperti Asma bilang punya ego gitu ya. Cuman kalau saya waktu itu mikirnya simple banget. Pertama yang saya tanya atau yang ngasih masukan saya itu adalah teman-teman dari penerbit yang udah relatif makan asam garam di dunia penerbitan khususnya remaja. Mas Van itu kan megang Darmizan ya. Divisi anak dan remajanya Mizan. Jadi dia tuh udah, saya pikir beliau tuh jauh lebih catch up gitu loh dengan perkembangan remaja. Terus kemudian saya tanya sama Mas Afes. Afes itu orang kreatif banget, dia sutradara, dia produser dia. Jadi ya I feel free gitu tuh ini. Termasuk juga misalnya saya punya buku ya itu adaptasi dari tesis S2 saya. Itu judul aslinya kan panjang banget tuh Asma ya. Modal sosial Deddy Gumelar dalam memenangkan pemilu elektoral bla 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 gitu. Itu bingung kan waktu dibikin buku apa judulnya ya. Terus saya tanya sama siapa? Mas Andrinov. Ya, Pak Andrinov Saniago yang pernah jadi ketua Bappenas itu kan beliau memang membimbing dan mentor saya gitu S2 ini. Dia jawabnya simpel lah. Judulnya ini aja. Ternyata bisa gitu. Udah gitu. Oh iya. Jadi artinya seorang Deddy Gumelar yang notabene adalah seorang pelawak menghibur, begitu dia terjun ke politik ternyata dia sukses, ya udah ternyata bisa gitu. Dan itu kayak gitulah misalnya. Oke. Oh iya, kena juga. Menarik banget ya. Bayangkan dari judul tesis nih buat teman-teman ya yang berarti skripsi dong ya. Kalau pengen misalnya apalagi sih yang mesti gue bukuin gitu ya, bingung ya skripsi kamu, tesis kamu gitu kan. Atau bahkan skripsi dan tesis orang lain juga kita ajukan. Bisa ya Mas? Betul sekali, sangat bisa. Jadi gini, makanya kalau saran saya sih ya, misalnya ada yang lagi bikin skripsi, kalau kebetulan apalagi kalau ilmunya tuh ilmu humaniora gitu. Buat itu sedekat dan semembumi mungkin lah kalau bisa kajiannya. Kenapa? Karena kalau nanti ternyata tesis atau skripsi lah katakan ya, atau tesis itu bagus, yang menarik, itu nanti akan ada aja orang yang tertarik buat membukukan gitu. Dan ketika itu terjadi, ya lebih gampang lagi kesananya, karena dasarnya orang udah lihat. Kayak misalnya kita sekarang ini ya, misalnya ada tentang buku Atlas Wali Songo, itu dasarnya itu skripsi loh. Itu buku langka banget. Ya, ada jadi tentang sejarah, riwayat tentang Wali Songo satu persatu itu aslinya adalah sebuah skripsi. Yang nulis tuh ayah teman saya. Saya punya teman tuh namanya Mas Wijaya ya. Nah, itu ayahnya. Judul menarik. Iqbal Wijaya, ayahnya, bayangkan ayahnya Mas Iqbal aja Mas Iqbal. Itu ayahnya Mas Iqbal. Jadi skripsi di tahun 60-an. Baru dilirik oleh penerbit tahun 80-an. Kenapa? Karena saking langkanya literatur tentang Wali Songo. Coba sekarang kalau kita disuruh ngejabarin gitu ya, riwayatnya Sunan Kalijogo gitu, Sunan Bonang apa. Nggak banyak di antara kita yang tahu. Karena memang literaturnya masih sedikit. Nah, buku itu, ada orang nemuin skripsi itu, dijadiin ini. Jadilah dia buku gitu. Mas, kalau kita ngomong ke karakter ya sebetulnya untuk buku fiksi dan non fiksi, apa sih menurutmu yang yang harus diperhatikan buat teman-teman nih yang menulis non fiksi?
kalau buku non-fiksi kan namanya juga non-fiksi ya, maka dia harus berbasis data dan fakta. Itu aja sih Asma. Jadi kita relatif harus sangat teliti di dalam, kalau misalnya kita bicara soal penokohan atau karakter. Contoh misalnya buku saya ada yang ngefriend sama Islam, itu kan sebenarnya dialog dua orang kan, si Gary sama Ipung gitu. Jadi betul, ketika saya mau mulai menulis itu saya punya bayangan dulu. Gary itu sosok ceritanya dia mahasiswa yang dasarnya ngerti agama, dia cool, dia relatif keren gitu, terus punya pergaulannya banyak gitu. Tapi dia juga bisa gaul, tapi dia pinter gitu. Jadi makanya dia di sasaran tanya. Sementara seorang Ipung ini rada-rada antagonis. Jadi Ipung ini mahasiswa selevel Gary, tapi orangnya juga tengil gitu ya, banyak nanya yang out of the box. Jadi, nah itulah kemudian saya memposisikan dua orang itu sebagai karakter saya. Nah, ketika saya bicara soal, apalagi waktu itu bicara agama, maka basis datanya pun harus kuat. Saya mesti punya gambaran Gary itu kira-kira mahasiswa apa sehingga dia bisa dianggap sepintar itu. Ipung tuh kayak gimana sehingga dia kayak gitulah. Jadi memang harus punya pemikiran yang agak mampu melakukan personifikasi dari tokoh kita, dan itu harus punya sedikit banyak harus punya riset juga gitu loh soal penokohan itu. Kalau terkait ngefriend sama Islam, kemudian Mas risetnya gimana nih? Karena kan ada perbedaan antara secara waktu ya, dari mulai opus gitu kan ya, sampai kemudian buku itu rilis gitu. Ya, buku ngefriend sama Islam, terus terang kalau teman-teman ada yang udah pernah lihat, itu sebenarnya kayak skripsi banget gitu. Arti itu penuh catatan kaki, Asma. Penuh catatan kaki. Jadi memang di dalam buku itu saya nggak main-main. Kalau misalnya saya mencontohkan ya, ketika saya menggambarkan, ini saya ingat betul ya, harus hati-hati banget waktu itu ngomongnya, karena waktu itu ada pertanyaan soal hukum takzir di dalam Islam terkait perzinahan. Itu kan yang the ultimate punishment-nya itu kan adalah rajam gitu. Nah, tetapi ketika menggambarkan proses itu, saya betul-betul baca betul hadis-hadis yang terkait dengan itu, pendapat-pendapat ulama tentang itu, sehingga saya menuliskannya tetap dengan hati-hati, tapi insya Allah saya betul-betul sesuai dengan konteks dan juga teks gitu. Ya, saya misalnya menggambarkan bagaimana Rasulullah itu memang ada hukum, misalnya gini ya. Misalnya saya ingin menggambarkan memang ada sih hukum rajam itu dan diakui ada riwayat, tapi saya juga menggambarkan bahwa ketika akhirnya hukuman itu dijatuhkan, Nabi itu enggak dengan keadaan yang kayaknya enak, gimana senang, enggak. Bahkan dalam beberapa kasus, dan itu terekam dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi itu malah, ya Rasulullah, ngadep satu sisi, aku begini. Dia ngaku dia berzina. Nabi itu memalingkan wajahnya ke arah yang lain gitu. Sampai sahabat itu ngejar lagi, ya Rasulullah begini. Dia maling lagi, ya Rasulullah. Sampai dikejar Nabi, terus Nabi mengatakan, bukankah kamu tadi sudah sholat bersama kami? Gitu. Itu begitu. Ya udah kalau gitu kamu bebas gitu. Tapi ada juga memang yang akhirnya sama, sahabat ini minta dihukum, dia tanya bolak-balik sampai Nabi mengatakan, apakah Maiz ini gila gitu? Karena cuma aneh kan, ada orang kok menyorongkan diri untuk dihukum, ya rajam lagi gitu. Resikonya kan kehilangan nyawa. Beda banget sama zaman sekarang ya, udah jelas-jelas koruptor apa ya, segala macam. Banyak ngelesnya memang. Itu memang beda kualitas kan zaman Nabi. Nah, itu pun juga sampai sahabat tuh berdiri terus mencium mulutnya Maiz. Tidak ya Rasulullah, ya udah baru Rasulullah menjatuhkan had gitu. Atau kisah yang perempuan itu kan yang ya Rasulullah saya sudah berzina, jatuhkan had antar saya. Kamu jadi sudah hamil, ya udah kamu lahirkan dulu. Udah melahirkan, dia bawa lagi anaknya. Dia Rasulullahnya aku sudah jatuhkan had atas diri saya. Udah susukan dulu gitu. Sampai 2 tahun. 2 tahun kan mestinya balik lah, dia bisa kabur atau apa? Enggak tuh. Dia balik loh. Nah, artinya begini, yang saya mau katakan adalah ketika saya menggambarkan proses ini, ya mau nggak mau saya mesti banyak baca, Asma. Saya baca hadis-hadis yang terkait dengan itu. Saya lihat betul maksudnya gimana, maknanya apa, sehingga ketika menuliskannya ya insya Allah tidak melahirkan kontroversi, minimal itulah gitu. Jadi seperti itu kira-kira. Buat teman-teman ya, wawasan si penulis penting banget ya Mas ya, untuk penting banget, khususnya untuk buat non-fiksi gitu. Kalau fiksi kan kita masih menghayal-hayalnya, imajinasinya gitu ya. Tapi saya nggak terlalu sepakat, mohon izin Asma. Kalau nggak apa-apa Mas. Sorry, kalau saya baca, ya Allah kisah-kisah kamu, gimana kamu di Beijing, di mana itu is the matter of
research itu sebenarnya. Cuman kamu nggak bilang aja kalau itu research. Iya, cuma maksudnya kan faktanya tuh kalau untuk non fiksi kayaknya harus lebih bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Oh iya jelas, karena kan? Ketika menulis kan harus ada catatan kaki, ya kan. Kemudian, makanya sebetulnya kalau bicara, emang sih yang ideal tuh buku ngefriend sama Islam, sama yang bergaul bareng orang soleh yang diterbitin sama FLP itu juga walaupun buku tentang sufi tapi saya punya catatan kaki bahwa saya nggak sembarangan ngutip kisah ini, Ibrahim bin Adham, Abu Yazid Bustami, itu ada rujukannya gitu loh. Sehingga sebetulnya saya cuma mau bilang, ketika Anda teman-teman ya mau terlibat di dalam penulisan yang non fiksi, sekali lagi Anda harus kuat membaca, Anda harus kuat data, Anda harus kuat fakta. Gitu. Membaca data fakta tuh teman-teman ya. Jangan lupa dituliskan ya Mas ya. Jangan risetnya udah kuat gitu ya, tapi kemudian selesai. Jadi apalagi kalau saya pikir ya, ini saya punya contoh kecil. Waktu saya menulis tentang UJ almarhum. Jadi zaman sekarang tuh udah enak banget. Waktu saya nulis ngefriend sama Islam, komputer, internet tuh belum begitu ini loh. Jadi saya betul-betul harus buka buku itu. Ya buku ini fisik, ini buka kitab gitu kan, lihat hadisnya atau kalau sekarang tinggal googling apa tinggal taruh link gitu loh, lebih enak sebenarnya. Mengutip tinggal copy paste ya Mas. Betul. Dan itu tapi mohon maaf ya, dulu kita ngetik, tapi juga harus hati-hati dalam hal ini, kredibilitas kita dipertaruhkan betul. Hati-hati itu kalau soal kutip-mengutip ya teman-teman. Maksud Asma kalau misalnya tadi kita ngutip hadis gitu kan ya, atau ngutip ayat gitu kan, kalau sekarang kan kita nggak perlu ngetik kan, kita tinggal Google gitu ya, copy paste gitu kan, taruh mau pakai bahasa Arabnya juga bisa. Tapi kalau udah ya, tapi sekali lagi kalau dalam kondisi begini, maka sekarang yang diperlukan adalah kekuatan metodologi. Itu lain lagi tuh urusannya. Nah, tapi itu apa tuh Mas? Kekuatan metodologi itu apa tuh? Metodologi itu begini, maksudnya cara dan juga teknik di dalam menyusun suatu argumen. Itu harus hati-hati. Jadi bukan sekedar sembarang ada hadis begini kutip, enggak. Kita harus tahu konteksnya, kita harus tahu misalnya asbabul nuzulnya, asbabul urutnya dan seterusnya. Sedikit banyak kita harus tahu sehingga nanti kita tidak ada kesalahan konteks atau kesalahan kutip yang kesannya kayaknya kita benar, tetapi begitu ada orang yang lebih ngerti dari kita, ini nggak begini maksudnya nih, Anda salah, Anda keliru. Itu kalau dia ngerti. Tapi kalau ada orang yang terus menelan bulat-bulat pendapat kita padahal sebetulnya dia salah, kan repot. Nah itu harus hati-hati di situ. Oke ya, jadi jangan sampai akhirnya malah digugat, kalau diperkarakan repot. Oh iya, repot banget. Apalagi sekarang ya begitulah resiko kita ya. Mas, tapi sekali lagi tadi dusnya kan berarti harus banyak membaca ya, lihat faktanya, riset segala macam. Donnya apa Mas kalau untuk menulis non fiksi ini? Donnya saya kira yaitu kalau ada satu fakta penting dan itu memang pendapat orang lain, kita harus jujur mengakui. Ya, jangan kita ada satu fakta penting terus kita sembunyikan. Kita mengatakan bahwa seolah itu milik. Jadi memang ini lebih terkait kepada etika dan moral sebagai seorang penulis ya. Yang saya pikir memang dalam situasi sekarang hanya kita dan Allah yang tahu gitu. Saya mau kasih contoh 2 hal Asma. Saya pernah membaca buku judulnya ya saya sebut aja lah karena saya terus terang kecewa bacanya karena saya tahu apa yang dikutip itu bukunya The History of God-nya Karen Armstrong. Oke. Judulnya Islamic Invasion. Ya saya sebut itu. Ya, tapi itu semacam kayak tanggapan atas buku Islamic Invasion. Saya nggak sebut pengarangnya. Dan waktu saya baca itu saya kaget karena ya udah, ini ada buku judulnya The History of God dari Karen Armstrong. Mungkin Asma teman-teman udah pernah dengar. Itu dikutip mentah-mentah, entah berapa halaman, jebret pindahin. Itu satu. Yang kedua, saya ngelihat ada buku semacam kayak topogini. Topogini itu jadi bukan topogini, ensiklopedi bahkan. Ensiklopedi dengan membawa nama kita gitu, Islam bla bla. Tapi begitu saya buka kaget saya. Ini saya tahu nih, ini kutipan dari buku. Ya mohon maaf lah, kebetulan saya suka baca sih. Jadi kalau ada hal-hal yang menarik apalagi terkait misalnya sains dan Al-Qur'an, saya agak banyak gitu bacaannya. Jadi saya tahu, ini ngutip dari ini nih sebenarnya.
Oke, nggak masalah Anda mengutip, tapi tulis dong sumbernya dari mana. Nah, ini sekali lagi, ini kan persoalan-persoalan moral, gitu kan? Karena etika gitu loh. Masih bagus nggak belum dituntut atau nggak dituntut gitu. Itu aja sih. Jadi ya, don't say itu sih, Asma, harus jujur gitu aja. Jujur is my way gitu. Oke, Mas, ini ada di chat nih yang nanya bagaimana mengemas data ini dan penulis fakta juga ini. dalam non-fiksi menjadi lebih menarik. Nah, saya kesindul dari Tika nih di chat. Bagaimana mengemas data dan fakta dalam non-fiksi menjadi lebih menarik. Termasuk kayak Mas menemukan ini ya, maksudnya format tadi gitu, Ngefriend sama Islam itu dengan question answer gitu kan ya. Itu bagaimana sih kita bisa mengemas satu ya data dan fakta tadi dalam non-fiksi sehingga tidak kelihatan kayak baca koran gitu kan ya. Exactly. Kata kuncinya sih sebenarnya harus saya bilang lagi-lagi banyak membaca. Saya terus terang ya, ada orang yang buat saya itu sangat berpengaruh dalam hal penulisan non-fiksi saya. Itu namanya Cak Nun, MH Ainun Najib. Itu satu. Terus kedua ada orang yang namanya Buya Syafi'i Ma'arif. Ya, saya kalau Cak Nun itu, kalau Asma masih ingat ya, dia itu kan kalau nulis kolom entah di Tempo, entah di Republika, itu kan gayang banget, itu kayak gurih gitu loh. Ngebahasainnya gimana ya, tapi gurih banget kan baca tulisannya Cak Nun gitu kan. Itu kayaknya garingnya kriuk banget gitu yang susah ngebahasainnya, tapi apalagi puasa gini ntar dosa. Tapi anyway, saya mau bilang kalau Anda baca Cak Nun, itu pasti akan sepakat bahwa ini orang enak banget nulisnya gitu. Padahal apa yang ditulis ya non fiksi gitu. Walaupun ada fiksi, tapi itu satu. Terus kedua, Buya Syafi'i Ma'arif. Buya Syafi'i Ma'arif itu menulis disertasi, Asma. Ya, judulnya Studi atas Sidang Konstituante bla bla bla, itu disertasi dokter beliau. Tapi begitu membaca tulisannya, itu kita tuh kayak meledak-ledak gitu loh. Karena ada semangat, ada gitu. Itu yang saya juga salut banget. Nah, itu berpengaruh terhadap saya gitu. Jadi bagaimana merangkai kata itu, membolak-balik. Nah, itu yang pertama. Yang ketiga nih, saya mau kasih tahu ada jasa seseorang dalam hidup saya. Makanya saya ingin mengatakan, nanti ingetin yang terakhir, mentor itu penting juga loh. Kalau Anda bisa cari mentor, carilah mentor. Nah, saya punya terus terang guru yang saya kagumi dan banggakan, itu namanya almarhum Johan Teranggi. Siapa beliau? Dia itu adalah salah satu direkturnya Delta FM, Asma. Jadi waktu Delta baru-baru dibikin kan saya jadi itu yang kamu bilang tadi itu asabikunal awalunnya. Ya sebenarnya Delta FM tuh saya asabikunal awalunnya. Jadi saya dibimbing oleh Pak Johan itu untuk bikin apa? Naskah-naskah pendek, durasi 1 menit, tapi menurut beliau ini harus mampu nendang. Di situ saya dikasih tahu bagaimana membuat kalimat inverse, ya kalimat yang dibolak-balik tapi lebih membuat catchy gitu. Yang dibuat kalimat yang buat orang menjadi apa sih gitu loh. Itu seorang Johan tuh yang ngajarin saya. Jadi ya sekali lagi itu kalau disimpulkan Mbak Sepet tadi, yang pertama adalah kita harus banyak baca. Sampai sekarang pun juga saya masih gitu ya, baca-baca tulisan orang yang saya anggap asik gitu, dan diam-diam juga saya ikuti polanya. Karena yang buat saya nggak ada masalah digabungkan dengan gaya-gaya kita sendiri. Lama-lama nanti pasti akan membentuk karakter kita dalam hal penulisan ini. Yang kedua, kalau bisa cari mentor gitu loh. Karena mentor itu artinya, Mas minta tolong nih ada naskah, boleh nggak dilihatin? Saya melakukan itu karena saya punya editor di Mizan, tapi saya juga melakukan itu sama beberapa penulis. Alhamdulillah. Jadi ada orang gitu, Mas boleh dilihatin? Udah dengan senang hati saya ini kasih perbaiki ini apa segala macam, sehingga ya alhamdulillah gitu. Kemudian beliau menerbitkan buku, novelnya jadi sekarang alhamdulillah laris gitu. Baik. Mas Teguh, kita berharap ini nih ya, Sheila dari aplikasi KBMF, nantinya naskah Mas Teguh juga ada di KBMF. Kayaknya yang ngefriend sama Islam tuh boleh banget ya dihadirkan lagi ya di aplikasi gitu. Boleh. Kita boleh semua banget. Bisa membaca gitu ya. Nanti kalau Mas Teguh perlu bantuan bagaimana ke aplikasinya, nanti bisa Bahrul atau Sheila nanti bantu ya Sheila ya. Jadi kalau bisa kita kan bagus nih, kita kayak saat ini kita belajar nih ya dari Mas Teguh ya, kita sama-sama belajar. Kemudian kita tahu nih contohnya seperti ini gitu. Kita bisa lihat contohnya di aplikasi gitu. Itu kan kayaknya asik banget gitu ya. Boleh. Bisa bahkan saya juga nggak keberatan misalnya kita bikin kayak forum ini aja. Para pegiat ini ada satu forum di mana ada 2-3 orang ngasih contoh naskahnya. Nanti kita bahas bareng-bareng.
Itu saya mau banget. Kan ada ini sekarang kan, oke bisa nggak kamu ganti gini? Nah itu yang dilakukan seorang Johan Teranggi almarhum, Al-Fatihah buat beliau terhadap saya loh. Dan itu saya ngerasa menjadi bisa punya kemampuan menulis lebih powerful karena waktu itu yang saya buat adalah naskah-naskah untuk radio kan Asma. Nah naskah radio yang bagus itu adalah naskah yang mampu membetot perhatian orang at the first hear gitu. Dan itu nggak gampang. Tapi Johan ngasih tahu trik-triknya sehingga ketika saya aplikasikan itu di dalam tulisan itu rasanya jauh lebih enak gitu karena orang kan punya waktu kalau ditulis. Baik. Iya, Mas Teguh, kita mungkin bisa mulai ke tanya jawab ya. Tapi sebelum itu tadi ada juga karena tadi terkait tesis ya. Ini ada nggak sih catatan gitu ya, tips gitu buat teman-teman yang ingin mengalihkan tesisnya menjadi buku non-fiksi? Yang pertama tentu saja harus ada kebutuhannya dalam arti sekali lagi ya banyak dan situ banyak banget itu tesis yang akhirnya menjadi buku karena memang topiknya menarik, penyajiannya menarik, fakta-faktanya juga unik dan intinya dia menarik aja buat penerbit untuk menerbit. Saya terus terang aja waktu itu kenapa buku saya diterbitkan karena kaitannya dengan kampanyenya Mas Miing ya sebagai waktu itu Bupati Tangerang, sehingga ya itu akhirnya jadi bahan kampanye dia ya nggak masalah gitu kan. Artinya tetap aja ketika dijadikan buku memang ada perubahan-perubahan dalam format gitu. Tetapi secara umum memang isi buku itu dianggap menarik sama Mas Miing untuk dalam tanda ya bukan dalam tanda petik sih memang mengkampanyekan dirinya gitu karena di buku itu kan tentang modal sosial seorang Deddy Gumelar ya dari seorang penghibur menjadi politisi dan dia berhasil gitu. Maka isinya itu menjadi sesuatu hal yang kalau orang baca itu mau jadi anggota DPR nanti kelak insya Allah bisa deh gitu loh. Karena itu saya jabarkan detail gitu apa yang dia lakukan, kemana dia pergi, apa yang dia tuju, apa yang dia cari, apa yang dia gali dan sebagainya gitu loh. Sehingga itu, nah intinya adalah kalau Anda ingin buku Anda menjadi buku tesis Anda atau skripsi bahkan bisa menjadi buku, ya buatlah topik-topik atau cari tema-tema yang memang dibutuhkan oleh orang. Nah, tadi contoh misalnya tentang sejarah Atlas Wali Songo gitu. Itu ada nggak ada orang bahkan orang Indonesia yang nulis itu. Ditulis di tahun 70-an, 60, 70-an. Baru diterbitkannya tahun 80-an. Gitu loh. Tapi kalau sekarang itu lebih mudah lagi. Nanti saya akan cerita bagaimana sekarang kita bisa kalau misalnya mohon maaf gitu ya, kita sekarang juga penerbitkan lebih selektif ya. Kita bisa menerbitkan lewat ini loh, penerbit digital. Yeah, itu caranya lebih mudah. Dan tetap ada ISBN-nya, tetap jadi buku, cuma digital. Kalau orang mau, tinggal dikasih itunya, linknya, beli sama kita. Atau mau cetak buku, kita cetakin. Asal dia mau bayar, kan gitu. Iya, kira-kira gitu sih. Lebih banyak jalan ya, Mas ya. Baik. Iya, betul, lebih banyak jalan. Oke, buat teman-teman ya, ini sudah ada Agung Pribadi, kayaknya teman lama juga ya, Mas. Iya dong. Sudah raise hands ya, buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan ya, sudah bisa raise hands ya. Nanti saya coba juga cari, ini ada adinda kita nih, Mas. Ini walaupun bertanyanya ke fiksi, tapi sebetulnya kan untuk kalimat fiksi non-fiksi sama aja ya. Kita memang harus memilih kalimat. Dari Darin ya, maaf izin bertanya, saya santri MTS kelas 9 yang mencoba menulis novel. Untuk penulisan tangan sudah rangkum, Masya Allah, ini rajin banget adinda kita ya, dan tinggal mengetik di komputer. Ketika saya mengetik, kadang saya menemukan kalimat yang kurang cocok dan ingin saya ganti. Masalahnya kadang saya susah buat nyari kalimat yang lebih cocok. Ada saran? Gimana? Ya. Cari banyak membaca. Karena gini, artinya kalau bahasa Inggris kita memperbanyak vocabulary gitu. Betul. Di bahasa Indonesia ya kita harus banyak baca. Ya misalnya padanan kata lelah, letih, ada lelah itu ada letih, ada misalnya lupa tuh. Tapi itu hanya bisa kita tahu kalau kita rajin baca gitu. Ya kan? Pertemuan ya meet kemudian perjumpaan apa gitu. Kalau kita mau tahu itu mau nggak mau kuncinya adalah banyak baca. Itu sih.
Iya. Bukan baca kamus loh. Banyak baca. Dan sebetulnya sekarang saya paham juga pemakaian konteks pemakaiannya. Kalau buat ini sekarang tuh ada ya, dulu Mas Ivan Lanin juga Ivan Lanin juga sempat bilang ya, sekarang ada teman-teman ada yang namanya padanan kata. Itu tinggal masukin aja di Google ya, cari padanan kata. Nanti kamu tinggal memasukkan kata yang kamu ingin ganti. Tadi gitu kayak apalagi kan ya. Udah sekarang udah kayaknya segala macamnya kayaknya ada ya. Jadi buat teman-teman nggak ada alasan lagi ya bahwa kayaknya tools untuk creativity kita tuh banyak banget gitu sekarang gitu. Jadi kalau nggak dimanfaatkan ya, nggak benar-benar ya Mas, kita nggak boleh jadi penulis malas kalau pengen bertahan ya Mas ya. Ya seperti itu sih. Kalau udah memilih menulis sebagai jalan ninja, ya harus mau konsisten dan produktif itu sih. Iya, dan bahwa tesis salurannya ini putus-putus ya. Iya, nggak ngerti kenapa nih ya. By the way, tesis ya begitulah resiko buku juga bisa menginspirasi ya. Asma tahu banyak teman-teman penulis yang bukunya itu juga dijadikan skripsi, dijadikan tesis ya, dan ini betul. Gitu ya Mas. Ini sesuatu banget gitu ya, sesuatu banget yang kadang-kadang kita nggak ngeh gitu loh, bahwa kayaknya kayak Asma misalnya kayak karya kayak sederhana banget gitu loh Mas gitu. Terus tiba-tiba ayah kemarin lagi beres-beres, saya bilang, Bun, ini karya lo yang ini dijadiin tesis loh Bun, dan orangnya ngirim gitu. Saya sampai mikir, wah sebetulnya bagus ya kalau dikumpulin ya Mas ya, jadi perpustakaan tersebut. Oh iya dong, itu jadi dari tesis itu jadi buku lagi. Nanti kayak tapi gini, saya juga mau memberitahu bahwa kadang-kadang ini bicara soal hal yang beyond dunia ya. Kita tuh nggak pernah tahu ya tulisan kita dibaca oleh siapa, menginspirasi siapa. Saya bilang tadi, saya nggak sebut nama karena saya thanksin juga. Cuman ada seorang penulis yang sangat produktif sekarang menghasilkan novel-novel biografi. Itu terang-terangan bilang dia terinspirasi oleh tulisan saya. Padahal saya merasa biasa-biasa aja gitu. Iya, mudah-mudahan kita ya insya Allah ya bisa menjadi penulis-penulis yang menginspirasi. Saya akademi edu gitu. Itu dikasih tahu bahwa Teguh Imam Perdana ini kamu bukan nih. Jadi ternyata tulisan saya itu dikutip sama orang dan entah gimana itu diketahui sama si itu. Akademi edu namanya. Jadi ada satu website yang isinya tuh menghimpun karya-karya tulis dari seluruh dunia. Betul. Jadi kita dikasih tahu kalau buku kita itu loh. Jadi buat saya masya Allah. Iya. Baik, kita kayaknya masih ada masalah koneksi ya, teman-teman. Yang resens ini baru Agung. Agung kita tunggu dulu sampai Teguh kembali ya. Sheila boleh dikabari kalau misalnya Teguh kembali ya. Tapi intinya buat teman-teman semua ya, tentu saja nih saya sebetulnya masih ingin bertanya ke Mas Teguh nih ya. Kita kayak ngobrol sama penyiar ya. Bawaannya enak ya. Jadi kalau yang Asma lihat ya sebagai buku non-fiksi ini kan karakternya juga nanti beda nih ya. Terutama kalau ke Mas Teguh nih kita bisa tanya ya, buat teman-teman di sini ada nggak yang sedang menulis buku non-fiksi remaja ya, semacam tadi yang Mas Teguh garap yang ngefriend sama Islam, itu pasti karakternya akan berbeda dengan buku-buku yang lain ya. Tapi buat teman-teman sekarang mau fiksi ataupun non-fiksi ya, teman-teman bisa, kalau belum ketemu penerbit nih saran Asma, kalau belum ketemu penerbit ya yang masih ragu mengupload karyanya di aplikasi ya seperti KBMF ya, upload aja deh gitu. Kita nggak pernah tahu itu cara kita sebetulnya untuk investasi naskah ya, supaya naskah kita nggak hilang gitu kan ya, supaya naskah kita nggak hilang, supaya kita nanti kita bisa kutak-atik lagi gitu. Kalau misalnya belum selesai, kita akhirnya jadi semangat gitu untuk menyelesaikan gitu. Karena saya tahu banget gitu, kayak kemarin tuh novel Asma Cinta Mahal Luas ya, karena saya postingnya per hari janjinya, tadinya mau seminggu 2 kali ya, tapi terus pada bilang, Bun posting dong tiap hari gitu ya, nggak sabar nih, gemes gitu kan. Akhirnya Asma coba posting tiap hari gitu, dan itu naskah yang sebetulnya sudah selesai, tapi akhirnya jadi berkembang gitu. Jadi lebih tebal dari naskah awalnya. Penambahan tebalnya tuh relevan loh, lumayan banget ya, sekitar mungkin 80-an halaman gitu. Jadi buat teman-teman semua ya, manfaatin banget gitu ya, manfaatin banget aplikasi ya, supaya nantinya mudah-mudahan gitu ya, ketika pada waktu yang tepat gitu ya, kita bisa ketemu nantinya dengan penerbit yang insya Allah bisa menerbitkan karya kita. Sheila, apakah Teguh sudah kembali bersama kita? Kalau belum, coba Sheila. Saya udah nih.
Oh sudah. Can you hear Mas me? Teguh. Can you see me? Jadi gini, ini kalau saya lihat, mohon maaf, banyak sekali yang ngechat sih. Oke, Mas Teguh, kita kalau sudah hadir tadi saya menunda nih pertanyaannya Agung karena biar langsung ke Mas Teguh. Saya ke Agung dulu ya. Ada. Agung dulu nanti kita ya, boleh. chat ya. Silakan. Oke, silakan Yes, Gung, of course. aja. Oke. Mas Agung. Ya, silakan Gung. Halo. Iya, Gung itu kayaknya masih di mute deh. Oke. Adminnya di siapa? Nah, ya baru diizinkan. Dari tadi saya unmute. Oke, silakan. Belum diizinkan. Apa kabar nih? Mas Agung. Udah ya? Apa kabar? Ya. Udah. Ya. Silakan Gung, langsung pertanyaannya. Saya juga nulis buku ini. Nih, buku saya nih. Gara-gara Indonesia. Buku saya gara-gara keren. Indonesia. Terbit Keren, bukunya keren. nasional bestseller. Ya. Wis. Iya. Permasalahan saya mau bertanya nih, kayak buku Ayah Isa yang ini kan terbit 2014, sekarang masih bertahan, masih kencang penjualannya. Nah, buku saya 2013, bagaimana nih kiatnya supaya penjual? Oh iya, ini penerbitnya Isa sama Asma ini, mentor saya juga itu. Iya. Sama. Jadi tips membuat ini ya, karya yang long lasting gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Iya. Mas Teguh, membuat karya yang long lasting gitu. Saya terus terang nggak banyak buku-buku saya yang bertahan lama, tetapi yang saya tahu, kayak misalnya bukunya Ayah Isa tuh ya, itu kan lebih ke soal motivasi and how to. Memang ke sepengetahuan saya kalau buku-buku tentang itu tuh relatif bisa everlasting gitu, karena yang namanya motivasi, how to itu kan ada terus kebutuhannya gitu. Terus saya kira juga nanti perlu ditanya sama Ayah Isa sebenarnya sebagai pelaku. Yang saya tahu, benar nggak bahwa misalnya Ayah Isa tuh bikin komunitas, ya, dari pembacanya itu, dan rutin, dan itu yang cerita sama saya penerbit dari Mizan waktu itu siapa gitu, ngasih tahu ke saya, Mas Teguh coba bikin deh kayak Mas Isa gitu. Mas Isa tuh biar walaupun mungkin gitu ya beberapa orang, tapi continue nah saya pikir itu yang bisa membuat kita juga bertahan, karena sekarang ini udah zamannya kekuatan komunitas ya Mas Agung gitu. Cuman memang kalau saya lihat buku-buku how to sama buku-buku ya life skill kalau saya bilangnya itu punya potensi untuk lebih lama ininya, durasi peredarannya gitu. Nah, Asma gimana tuh? Harus ngasih juga dong buku. Iya, juga diulang-ulang juga. Benar sih ya, masalah komunitas gitu. Kemudian juga saya kira sekarang ini kayaknya kita harus kuat di media sosial ya Mas Teguh ya. Jadi kalau media sosial, manfaatkan Twitter, manfaatkan juga Instagram, Facebook ya. Ada sebagian orang merasa, wah Facebook udah nggak tren lagi nih, sekarang udah Instagram, udah TikTok ya. Kalau bisa semuanya, manfaatkan semuanya gitu. Karena intinya kita seperti kalau promo tuh kita mencegat orang lewat jalan yang ini, lewat jalan yang ini, lewat jalan yang ini, lewat jalan yang ini gitu. Jadi kalau dia nggak Twitter ya dia mungkin di IG. Kalau dia nggak IG mungkin di TikTok gitu kan. Kalau nggak TikTok YouTube gitu. Tapi memang perlu energi dan nggak semua orang sabar ya Mas Teguh ya. Tapi media sosial itu harus Asma juga kadang-kadang males ya gitu. Tapi media sosial ini harus digarap ya teman-teman gitu. Karena di-maintain. Kalau saya bilang di-maintain. Iya, ini jembatan loh, jembatan antara kamu gitu ya. Dan karyamu ke pembaca gitu. Jadi memang harus punya waktu gitu. Kalau setiap pagi tuh biasanya Asma posting dulu tuh gitu. Pagi posting dulu gitu kan ya, baru kemudian nanti break, nanti siang misalnya posting lagi gitu. Termasuk mensosialisasikan karya-karya yang kayak sekarang kan ada aplikasi ya Mas ya. Karya-karya di aplikasi yang kita harus share link gitu. Jadi masuk aja sebanyak-banyaknya grup kepenulisan, misalnya di Facebook yang kamu tahu, masuk situ, kemudian lihat rules-nya, misalnya ada yang boleh posting link, ada yang boleh posting foto, ada yang nggak boleh promo.
Jadi cuma ya kasih teaser aja gitu. Tapi kita nggak boleh kasih link, nggak boleh kasih nomor telepon untuk jualan buku dan sebagainya gitu. Tapi hal lain mungkin kalau yang Asma sama Ayah kan kita mencoba untuk kalau bisa ya kita juga menyediakan buku kita gitu. Jadi di luar penerbit kayak karya-karya Asma di Republika, kalau orang mau beli lewat Asma Nadia juga bisa gitu. Kita punya Instagram Asma Nadia Things misalnya atau toko Asma Nadia gitu. Jadi kayaknya memang akhirnya harus digarap dari hulu ke ini juga ya Mas ya gitu. Karena akan mempermudah penulis ya. Saya kira setelah Mas Agung nih ada Mbak Marhani Kani ya, udah raise hands nih. Silakan Mbak Marhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa sekolah kayaknya nih. Iya, ke sekolah. Oke. Yang ingin saya tanyakan langsung saja. Tadi ada kebetulan ke perpustakaan diajak untuk menulis buku biografi. Nah, cuman masalahnya saya belum paham. Kemudian bagaimana sih menulis buku biografi yang menarik, tidak membosankan begitu, monoton, ya seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Marhani. Dari daerah mana nih Mbak? Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Luar biasa ini. Luar biasa deh. Iya. Mas Teguh, mudah-mudahan nih jadi pahala kita di Ramadan nih Mas Teguh ya. Kita waduh, Masya Allah. Lagi sampai Toli-Toli sampai mana-mana nih ya. Luar biasa. Emang ya itulah teknologi ya. Iya. Jadi Mbak siapa tadi? Marhani. Itu saya terus terang punya konsep ya untuk biografi itu namanya value-grafi. Oke, gimana tuh Mas? Jadi value-grafi itu maksudnya dia seperti biografi, tetapi dari kisah itu kemudian kita mencoba mengambil nilai-nilai apa sih yang bisa kita petik di dalam dari perjalanan hidup seorang tokoh itu. Nah, itu biasanya dalam konsep saya, karena ini belum pernah dieksekusi, tetapi saya sudah tawarkan ke beberapa orang. Jadi di dalam biografi itu nanti misalnya ada tentang, misalnya kamu bikin biografi siapa? Biasa biografi tentang Bung Hatta misalnya. Bung Hatta itu belum pernah. Pada saat Bung Hatta bercerita bagaimana dengan ketekunannya dia bisa menyelesaikan studi di Amsterdam, sampai saat yang sama juga membangun perkumpulan Indonesia itu, kita bisa bikin misalnya ada satu inbox yang menuliskan ketekunan adalah ibu dari kesuksesan gitu. Dari kisah Bung Hatta ini kita bisa ngambil kesimpulan bahwa setiap ketekunan pasti tidak akan sia-sia. Kalau kita percaya pada apa yang dikatakan oleh, ya kita sebut aja siapa gitu. Ada misalnya ada ketukan orang ahli, ada psikologi entah siapa yang menyinggung soal ketekunan dan kesuksesan, kutip di situ taruh. Ya, jadi itu yang saya usulkan tuh waktu itu satu diberikan kayak semacam inbox yang berisi tentang apa value yang kita ambil dari perjalanan hidup beliau itu gitu. Nggak setiap halaman tentu saja, tapi per berapa halaman kita taruh itu. Yang kedua, kita juga mesti berani bermain pada ini sih sebetulnya layout gitu. Selama ini kalau bicara biografi betul, kesannya kan jadi berat karena tulisan mulu gitu. Padahal sebetulnya dia bisa juga ditingkahi dengan ilustrasi yang menarik, ya, yang mendukung gitu. Misalnya kita bicara soal, saya ingat waktu itu saya ada baca buku novel biografinya Haji Agus Salim gitu. Haji Agus Salim itu ternyata pernah tinggalkan di Jakarta, di mana dia tinggal di satu perkampungan yang namanya sekarang kita sebut dengan Gunung Sahari. Nah, waktu itu saya mikir loh, kita itu di Jakarta ini kita punya loh foto-foto Tempo dulu. Dan kalau bicara Gunung Sahari itu menarik banget karena dulu yang namanya Jalan Gunung Sahari itu adalah kanal buatan Belanda dan kiri kanannya itu masih ada penuh dengan perkebunan tebu misalnya. Dengan lengkap dengan kereta-kereta kudanya. Itu taruh aja di situ sebagai ilustrasi bahwa Gunung Sahari tahun, ya kita anggap aja misalnya Haji Agus Salim masuk Jakarta itu 1930 something. Itu Gunung Sahari tahun-tahun segitu itu ya seperti itu fotonya. Nah, itu bisa kita taruh. Jadi ya memang di sini kaitannya sama soal ini ya, apa ide-ide kreatif gitu membuat layout yang lebih kaya gitu. Kalau dari saya sih itu tuh. Nah, makanya saya punya konsep itu Asma bukan yang sudah pernah saya tawarkan itu bukan biografi tetapi value-grafi. Nilai apa yang bisa dipetik dari perjalanan. Dan itu bisa banyak banget. Per kisah, per fragmen hidupnya, per pengalaman hidupnya gitu. Kan ada tuh. Misalnya ada orang yang kesuksesan saya karena saya rajin membantu ibu gini-gini. Nanti kita bisa taruh inbox. Berbakti pada orang tua sama dengan
kunci kesuksesan yang tiada banding. Nah, kita sebut aja di situ. Misalnya sabda Nabi atau misalnya ada pepatah Cina yang menyebut soal orang tua, whatever. Tapi intinya, artinya gini, jadi orang juga tahu ketika dia baca ini apa sih pelajaran yang memang dia bisa petik gitu. Bisa jadi ada orang yang memang dia baca alamat-alamat gitu baru dapat. Tapi ketika kita menambahkan tadi itu yang saya katakan inbox tentang nilai-nilai atau values apa yang bisa diambil dari perjalanan orang itu akan sangat membantu dan itu juga membuat buku kita menjadi lebih menarik. Iya, aku setuju tuh Mas. Itu ya kayaknya masukan dari Mas Teguh dan beliau ini. Ayo kita cari ininya tokonya Asma. Saya konsep itu udah punya, cuman saya tawarin belum ada yang mau nih. Iya, ya. Jadi buat teman-teman semua ya, banyak cara sebetulnya tadi dengan foto gitu ya. Yang penting asal jangan main comot ya. Ada izinnya. Oh iya, itu nanti ada itunya dong. Courtesy by gitu. Ya. Nah, sebetulnya kalau diterbitkan penerbit mayor sih aman ya Mas ya. Pasti mereka mengurus itu gitu. Nah, takutnya nih kalau yang terbit self publishing, nah ini harus hati-hati ya. Baik, ada Ali yang ingin bertanya. Silakan Mas Ali. Ya. Mas Ali Usman, silakan dari Sumatera Barat lagi. Widih, luar biasa. Baik, dari timur kita ke barat. Makasih Pak Asma dan Mas Teguh. Ya, silakan Mas Ali. Udah. Menarik sekali ya pembahasan kita siang hari ini terkait non-fiksi ya. Kemarin ya Mbak Asma saya juga non-fiksi, sorry. Non-fiksi ya. Fiksi. Iya. Kemarin saya juga bertanya dengan siapa ya? Sebenarnya siapa ya Mbak ya? Mas Yusuf ya? Sebelumnya ada Mbak Rahmadianti. Sebelumnya lagi Mbak Yusuf ya? Iya. Ustadz Yusuf ya? Erik Yusuf, terus gimana? Kemarin nggak sempat bertanya. Gini Mas Teguh, saya juga ingin membuat buku Bunga Rampai Kisah Inspiratif Guru Karyawan di lembaga tempat saya bekerja di Yayasan Nokawari Salah di Kota Padang, Sumatera Barat. Jadi rencana kan tulisan-tulisan ini mau dikumpulkan, mau diterbitkan gitu. Saya ingin dapat pencerahan kira-kira bangsa pasarnya atau peluang pasarnya gimana tuh Mas. Kemudian pola penyajian dari kisah inspiratif yang dituliskan guru itu gimana mengolahnya agar menarik dibaca oleh para pembaca ke depan. Itu mungkin Mas. Makasih Mas, Mbak Asma. Assalamualaikum. Iya, silakan Mas. Ya sih minta masukan buat Bunga Rampai. Iya, pertama sebaiknya cari judul yang lebih catchy ya. Karena Bunga Rampai para pendidik itu kepanjangan. Satu. Yang kedua itu tidak eye catchy Mas. Bunga Rampai itu kesannya buku tahun 70-an banget. Mohon maaf ini, saya karena jadi harus menemukan judul yang asik. Harus menemukan judul yang asik gitu. Bisa guru asik zaman kini gitu, baru dalam tanda kurung kisah-kisah inspiratif dari guru, bisa kayak gitu. Tapi judul besarnya tuh harus yang agak-agak ini out of the box lah gitu. Ntar gini Mas, ntar follow your step, ngefriend sama guru. Iya, bisa aja, why not gitu loh. Artinya, tapi yang penting terinspirasi dia dari buku gitu. Yang boleh nggak apa-apa, ambil aja tuh Mas tuh ide dari Mbak Asma tuh oke juga tuh. Ngefriend sama guru bisa. Nanti di situ baru kisah inspiratif dari itu. Nah, kalau ditanya apakah ada pangsa pasarnya atau enggak, saya sih masih percaya itu ada ya, karena yang namanya orang itu kan ingin belajar dari pengalaman orang lain secara umum kita ini, apalagi pengalaman orang yang kita nilai sudah berhasil dalam hidup. Nah, jadi kita tinggal pintar-pintar aja memberikan kesan bahwa ini adalah lembaga yang memang telah sukses misalnya. Saya nggak tahu nih, nanti saya coba googling, ada nggak nama lembaga antum di Google? Kalau ada berarti itu lembaga yang top kan? Nah kalau top itu udah satu nilai jual tersendiri. Sama kayak misalnya kiat sukses guru murid gitu di pengalaman misalnya Al-Azhar. Misal orang kalau baca, ini guru, orang tuh tahu Al-Azhar itu perguruan Islam yang sukses di Indonesia. Itu keinginan untuk beli pasti ada gitu. Jadi kalau punya daya jual cantumkan. Kalau kurang daya jualnya barangkali malah digeneralisir ya Mas ya. Jadi semua gitu ya para guru nggak cuma Padang, nggak cuma dari lembaga itu gitu ya, tertarik gitu loh untuk baca gitu ya. Ya, makanya bisa di dua cara. Kalau memang kita udah punya, kita pikir nama yang cukup dikenal untuk lingkungan lokal kita, cantumin nggak apa-apa sebagai katakanlah nilai jual. Jadi kalau enggak ya judulnya maka dia harus catchy gitu loh. Kemudian layoutnya juga jangan yang biasa-biasa aja. Jadi intinya tuh
Orang tuh ngelihat dulu deh dan kepaksa gitu ngelirik gitu. Dipaksa untuk ngelirik. Nah itu ya entah karena layoutnya, entah karena judulnya gitu. Nanti kan dia pegang, baru lihat dalamnya gitu. Tapi kalau kita dilihat aja enggak, gimana orang sebagus apapun isi. Ini kalau kita bicara buku ya. Kalau sebagus apapun isi, kalau orang nggak ini ngelihat terus tertarik ya nggak akan tahu gitu. Ya judulnya mohon ya diperbaiki. Judul, kemudian tadi lihat layoutnya, cover. Anda jangan segan, mohon maaf ya. Ini kadang-kadang udahlah kita kan kita juga punya kok yang bisa gitu. Beda loh, maksudnya bisa melayout bikin cover itu beda dengan orang yang biasa buat cover buku. Ya, jadi mohon maaf jangan nanggung. Ini karena biar ngemat. Nanti hasilnya juga malah nggak bagus dan akhirnya ntar royaltinya hemat juga. Ya kan mending kalau hemat, kalau terus nggak kejual bagaimana? Nggak, tapi artinya beginilah. Artinya Anda harus mau cari orang yang memang betul-betul ahli memikirkan cover itu. Ya, jadi ya karena itulah pandangan pertama itu akan menentukan tindakan selanjutnya gitu. Bukan orang pacaran doang. Baik, begitu ya Mas Ali ya. Nanti lihat kan dari desain cover yang bagus, nanti baru tuh urusannya yang bagus tapi kantongnya sesuai. Nah ini yang mana gitu kan ya, bisa dicari. Tapi itu betul gitu. Saya termasuk yang sangat bawel sebetulnya kepada masalah cover. Ya, karena itu memang penting banget ya. Baik, Mas Teguh, ini masih ada ya. Saya coba ke Rizka dulu nih, Rizka Nafisa Ruslan ya. Silakan Adinda. Pertanyaannya singkat aja ya, biar saya bisa ini banyak nih, Mas, cuma 5 menit nih, kayaknya ada tambahan waktu dikit ya Mas Teguh, nggak apa-apa ya. Ya, silakan Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda sama Pak Teguh, saya mau bertanya, kalau menulis esai yang baik itu seperti apa, terus apakah ada sistematikanya atau tidak? Sekian. Oke, ini terkait esai ini. Gimana Mas? Esai. Ya, sistematika tuh pasti ada ya. Jadi esai itu kan semacam kayak ulasan ya. Jadi memang di sini dibutuhkan sekali lagi kebutuhan ada yang berat tuh gini. Dia harus kemampuan untuk komprehensif itu dan kemudian kita menulisnya dengan bahasa kita. Intinya tuh itu. Jadi memang dalam hal ini ya kita dipaksa ya dalam tanda petik kalau esai itu membuat tulisan yang relatif singkat tapi padat dan juga harus menarik gitu. Nah, kata kuncinya berarti apa? Ya latihan. Latihan baca esai-esai yang sudah ada, yang sudah pernah terbitkan banyak tuh esai-esai. Jadi itu sama kayak orang ini sih soalnya naik sepeda gitu. Anda baca ya naik sepeda itu kan gitu, belajar teorinya, ngayuh, angkat kaki. Tapi kalau baca doang, nggak dipraktekin, nggak akan bisa. Jadi baca esai-esai yang bagus-bagus itu. Nah, dari situ mulailah menulis. Nggak apa-apa, dianggap kayak niru-niru gayanya dikit-dikit, nggak apa-apa gitu. Latih terus. Nanti lama-lama akan kebentuk kok. Oke. Itu aja sih kalau benar sih. Kalau kita pengen jadi expert ya, terampil untuk menulis esai, maka banyak baca esai. Kalau pengen jadi penulis buku non-fiksi yang terampil, banyak baca buku non-fiksi. Jadi pengen jadi penulis yang novelis yang misalnya bestseller, baca buku-buku novel bestseller. Pengen jadi penulis novel bestseller yang difilmkan, baca karya-karya, dan itu yang Asma juga lakukan gitu. Jadi akhirnya kita investasi bacaannya udah sesuai dengan genre yang kita tekuni ya Mas Teguh ya. Betul sekali. Hanya itu. Ada Ibu dosen dari Universitas Pancasila, relasi saya, Ibu Uci Sri Wulan. Bisa kayaknya beliau bertanya tuh. Oke, katanya izin bertanya. Ini yang suaranya nggak jelas, putus-putus kayaknya katanya Mas. Tadi sempat putus-putus, tapi saya kira sekarang sudah aman ya Bu ya, insya Allah ya. Oke, sebelum saya masuk ke sini, nanti kita coba bahas beberapa yang di chat ya. Silakan Mbak Dewi Sinta. Ya, satu saja pertanyaan dan langsung cepat. Mas Teguh pertambahan waktu ya, 1 kali 10 menit ya? Boleh. Oke, nggak apa. Sampai asar aja, sampai azan asar. Waktu Indonesia bagian Barat tapi. Silakan Mbak Dewi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf pada saya mau bertanya. Saya baru pemula dalam hal menulis. Nah, saya
ingin motivasi buat para penulis supaya lebih giat dalam menulis. Cukup sekian. Jadi motivasi untuk penulis pemula, Mas ya. Penulis pemula, buku yang udah jadi untuk dipandang-pandang belum ada gitu kan. Nggak tahu bagaimana nanti jalannya di kepenulisan, tapi gimana nih biar dapat motivasi? Ya, yang pertama saya sih cuma mau bilang bahwa seperti saya tulis di status saya di Facebook, menulis itu profesi yang menakjubkan. Dia bisa membuat nama kita dikenang-kenang jauh setelah kita bahkan sudah berkalang tanah gitu kan. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita sebagai orang beriman, kita percaya bahwa apa yang kita tulis dan isinya kebaikan, kita tuh nggak pernah tahu dia akan bisa menginspirasi siapa. Kita nggak pernah tahu, tapi begitu nanti ada orang yang terinspirasi gara-gara tulisan kita, dia tergerak berbuat baik dan sebagainya, maka bayangkan kayak apa tuh pahala yang akan kamu terima kelak gitu kan, nanti wow, itu kita kaget sendiri di sana. Dan yang ketiga, semakin bagus tulisan kita, ya contohnya kayak Mbak Asma, yang baca banyak, royaltinya juga gede. Ya kita lagi leyeh-leyeh lagi liburan, atau kling gitu ada notifikasi, wah ada transfer dari penerbit, kayak gitu. Nah jadi, dan yang keempat, sekarang itu yang namanya keterampilan menulis, teman-teman sekalian, itu sudah menjadi sebuah kemestian. Mau apapun profesi Anda loh. Minimal Anda kalau kuliah saja Anda harus bikin skripsi, dan skripsi itu buatlah skripsi yang membuat tekanan darah dosen Anda itu stabil. Maksudnya ya Mbak Asma ya. Apalagi Ramadan gini ya, please deh. Jadi jangan sampai orang baca terus jadi langsung tersentak, ada banting itu. Karena saking nggak ngertinya apa yang ditulis, itu ada yang kayak begitu. Ini mahasiswa maunya apa sih itu? Enggak, saya serius loh. Saya tuh pernah baca dikirim naskah novel, itu saya sampai marah gitu. Ini orangnya mau nulis apa sih? Karena betul-betul yang nggak ada titik komanya, nggak, kalau orang Sunda bilang ngeberebet gitu, satu alinea, bayangin. Walaupun kemudian saya istighfar dan saya sadar orang ini punya kelebihan. Bayangkan, dia sanggup menulis dengan bentuk yang dalam tanda petik acak adul itu, tapi hampir 200 halaman. Can you imagine that gitu? Ya. Masya Allah ya. Akhirnya saya di situ, ya Allah. Tancap gas terus ini gitu punya kelebihan. Paling nggak diselesai ya Mas ya. Exactly. Karena ya itu tadi, tinggal sekarang ada yang mau berbaik hati, merapikan. Ya, cuman ya memang harus cari orang mentor yang sabarnya berkali lipat. Tapi bahwa dia punya semangat, dia punya tekad menulis sampai ratusan halaman, enggak setiap orang bisa. Itu betul. Yang saya mau katakan. Baik, Mas Teguh, mudah-mudahan terjawab ya, Dewi ya. Sekarang kita ke ini nih, Putri Abah, kamu sabar dulu ya. Kita ke Ibu Uci Sriwulan dulu ya. Kenapa Putri Abah sabar? Putri Abah nih rajin banget, terus tiap datang pasti nanya. Jadi nggak apa-apa, nanti abis nih kamu ya. Silakan Bu Uci. Oke. Monggo, Ceng. Ya, terima kasih. Ini tadi saya lagi kotak-katik. Ternyata mic-nya ditutup dari pusat. Ya, silakan. Monggo. Ya, saya langsung saja sih ya. Yang saya alami gitu banyak memang ya zamannya mungkin ya, sudah zamannya yang di anak remaja milenial ini kan sebetulnya lebih banyak melihat virtual daripada seperti mungkin zaman saya sama Pak Teguh itu sama. Jadi kita lebih banyak membaca gitu, karena dulu adanya tersedianya begitu gitu ya, bahan-bahan bacaan gitu. Tergantung sekarang kan juga dahulunya dia minat nggak baca, sehingga yang saya sambungkan dengan vocab dia banyak karena hasil tidak dalam sehari gitu kan, dia hobi baca atau apa dulu gitu. Nah itu sekarang saya alami agak kesulitan adalah memang yang terjadi di era siswa sekarang ini, apalagi saya yang mengampu mata kuliah penelitian juga. Baik. Penelitian kan dia harus juga bisa membuat usulannya, bisa membuat penyajiannya, setelah dia kaji kan ditulis laporannya gitu. Itu agak sulitnya memang, walaupun kita bicara kerangka, bikin kerangka gitu kan. Kerangka ada dari
bab 1 isinya poin-poin apa saja, itu nanti penceritaannya atau hasilnya setelah dia balik dari menyusun itu atau mengumpulkan bahan, kembalinya berantakan lagi gitu. Itu tapi langsung ke testimoni ini ya Bu, testimoni yang tadi ya Bu, kalau nggak sabar-sabar bisa naik darah ya Bu. Iya, itu tadi. Iya, betul. Jadi bagaimana menghadapi tantangan ini ya Bu ya? Apa yang harus dilakukan? Padahal gitu ya, padahal saya selalu ya seperti Mbak Asma juga bilang bahwa padahal di era sekarang itu teknologi sangat mendukung ya, sangat mendukung, mempermudah justru ya. Tidak seperti kita dulu kan kumpulin buku, tebar sana tebar sini, ngutipnya terus pakai ada yang mungkin belum belajar komputer tahun 90-an gitu, itu terasa betul pakai mesin ketik Brother lah apalah apa gitu kan yang bukunya Baik Bu, jadi itu ya, mudah-mudahan Mas Teguh ketangkep yang diresahkan ya sama Ibu Uci. Nah, silakan dijawab Mas Teguh. Intinya memang mau nggak mau kita harus agak intens membangkitkan motivasi ya. Karena memang itu kan satu hal yang datang dari dirinya. Ketika dia memperbaiki, itu harus datang dari internal dirinya, dia harus mau introspeksi, dia mesti mau belajar lagi, dan untuk mendapatkan itu di diri mahasiswa yang bersangkutan, ya motivasinya mesti dikuatin sih kalau menurut saya ya. Karena kan kita nggak mungkin ya udah sini bawa ke sini saya betulin, kan nggak mungkin kayak gitu juga gitu. Kalau udah kayak gitu ya artinya nanti dia semakin keenakan tapi juga makin menjerumuskan. Jadi kalau kata kuncinya buat saya sih bagaimana ya kita sebagai dosen tuh bisa memberikan motivasi bahwa kalau lu punya kemampuan menulis itu lu punya nilai lebih yang nggak dimiliki. Terserah kamu mau jadi apa nak gitu ya, mau jadi dokter kayak lo sekarang aja dokter sampai bikin pelatihan khusus menulis untuk para dokter. Kenapa? Mereka harus bikin jurnal ilmiah. Ini salah satu Mas dokter yang dibuka. Ini tulisan para dokter di Malaysia dan bestseller bukunya. Dan mereka tuh ngundang Asma untuk ngisi workshop. Pesertanya dokter semua. Karena mereka exactly. Jadi bayangkan gitu loh, ya. Dokter aja yang menulis. Kenapa? Karena sekarang setiap profesi, apalagi yang namanya pegawai negeri, itu harus punya kondite, dan kondite itu dilihat dari berapa banyak dia buat karya tulisan di media di mana segala macam. Jadi sebetulnya tantangan ke depan tuh itu gitu. Jadi kalau kita tidak mempersiapkan diri untuk itu, mau sampai kapan kita misalnya ngebayar orang? Mungkin aja gue kayak ini gue bisa bayar orangnya nulis, tapi mau sampai kapan gitu loh. Dan itu nggak genuine tuh, nggak asik lah gitu ya. Jadi punten, kalau saran saya sih harus mampu membangkitkan motivasi dari mahasiswa ya. Jadi ini ada tantangan, ada peluang gitu. Iya. Benar-benar. Ya. Makanya daya tarik tadi ya untuk membuat buku itu dari mulai cover ya Mas ya, kemudian dari mulai judul gitu ya, itu semuanya harus menarik nih, harus diperhatikan teman-teman ya. Mas, saya kira ini pertanyaan terakhir ya, kalau dari chat ya adalah kira-kira bagaimana menghadapi ini nih untuk buku yang pembacanya yang menarik minat pembaca untuk remaja. Ya, ini dari Mbak Sasa Yamsa. Kemudian kalau dari sini silakan Putri Abah. Satu pertanyaan singkat karena waktunya udah lewat ya. Ini Bunda, langsung saja. Ingin memiliki buku sendiri, mengumpulkan tulisan-tulisan itu kan. Kata saudara itu, tulisan kamu kan sudah banyak, sudah diterbitkan saja. Terus jadi penerbit-penerbit itu ada di Guepedia itu katanya gratis. Tapi masih belum ada itu kabar. Seperti pembukaan. Kabar. Cuma isinya. Baru isi Mas, jadi misalnya belum ada kata pengantar atau belum kelengkapan apa mungkin yang harus disiapkan nih sama teman-teman penulis yang pengen mengirimkan karyanya ke penerbit. Gitu ya sayang ya, oke. Silakan Mas. Aduh. Ya kalau sepengetahuan dan pengalaman saya sih kalau nulis itu kita paling banter ya bikin kata pengantar sebagai penulis, ucapan terima kasih itu ada di situ gitu. Jadi dan itu sih saya kira kalau Anda bisa nulis sepanjang-panjang apa di dalam, buat itu sih nggak terlalu susah dan tidak susah memang. Iya, benar ya Mas. Betul. Saya kalau nggak kasih pengalaman saya cuma ngasih naskah jadi aja, plus pengantar, udah kata pengantar, ucapan terima kasih, udah selebihnya nanti
oh kayaknya kita perlu minta kesaksian dari si ini nih, itu urusan penerbit gitu. Itu aja ya. Tapi baik, coba aja kirim ke Putri Bunda Asma. Ya, atau gini ya, sebetulnya gini, kalau kamu ada buku di rumah ya, bukunya siapa gitu kan, kamu tuh tinggal cari misalnya, oke ini apa sih si penulisnya? Oh penulisnya bikin kata pengantar, oh penerbit ada kata pengantar gitu ya, oh ada ini daftar isi, berarti jangan lupa bab-babnya daftar isi, terus misalnya apalagi biodata penulis ya, terus jangan lupa teman-teman ucapan terima kasih tadi yang Mas Teguh bilang, jangan lupa juga ya untuk misalnya mencantumkan media sosial teman-teman di biodata. Jadi kalau ada orang yang tertarik, yang impress banget ya Mas ya dengan karyamu ya, kemudian pengen ini penulisnya bikin apa lagi sih gitu, dia bisa nanti follow kita gitu dan kemudian dia bisa mengikuti gitu ya karya-karya kita. Sorry, aku ingat itu namanya tentang penulis, biasanya di halaman belakang. Nah, tentang penulis ya. Kalau dulu kan kita nggak ada sosial media ya Mas Teguh ya. Kalau sekarang kita semua harus kita. Oh wajib itu masukin. Harus wajib. Terus ketika mengirimkan karya ke penerbit, jangan lupa juga ya cantumkan nomor teleponmu, kontak personmu. Karena saya pernah loh cari-cari naskah. Ada satu naskah yang saya jatuh cinta, saya cari-cari penerbitnya penulisnya selama 2 tahun. Karena nomor teleponnya berubah. Gitu. Dan ternyata apalagi di zamannya handphone ya Mas, udah berubah nggak ada lagi fix line gitu ya. Nah itu tantangan. Jangan sampai penerbit sebetulnya sudah tertarik tapi kemudian tidak bisa meraihmu ya. Dan Putih Abah dan buat yang lain-lain jangan lupa ya, selain penerbit mayor, teman-teman selalu bisa memposting tulisan menggunakan platform seperti aplikasi KBMF. Karena platform ini kamu tuh dibayar gitu loh. Jadi kalau setiap besarnya bagi hasil ya, mereka menyebutnya bagi hasil, itu berbanding lurus dengan besarnya viewers yang ada. Saya percaya tulisan tuh nggak pernah basi. Tulisan selalu bisa direvisi, tulisan selalu bisa diperbarui, disesuaikan dengan perkembangan zaman, disesuaikan bahasanya dengan anak-anak muda sekarang gitu ya. Tapi saya kira salah satunya adalah manfaatkan aplikasi sebelum kamu mengejar penerbit. Jadi anggap aplikasi itu seperti ini ya Mas ya, tabungan naskah kita ada di sana. Exactly. Iseng berhadiah ya, syukur ada pembaca, kamu promosikan linknya gitu kan, dan mudah-mudahan tetap menulis ya. Saya kesaksian aja bukan karena Ayah Isa Alamsyah di aplikasi KBMF, tapi selama ini setahu saya teman-teman penulis nggak ada keluhan masalah honor deh. Jadi dibayar awal bulan, kita nggak pakai nagih gitu kan. Karena ketika kamu buka akun aplikasi KBMF ya, kamu bikin akun, kamu sudah ditanya nomor rekening gitu di sana gitu. Jadi mudah-mudahan ini sesuatu yang bisa amanah ya dijaga oleh teman-teman. Baik, Mas Teguh tadi untuk tulisan remaja terakhir nih, kita agak seret juga nih ya, tulisan remaja. Bedanya yang harus diperhatikan. Remaja yang tentu saja harus cari ini ya tema-tema yang memang dekat dengan remaja sekarang gitu. Saya nggak terlalu, tapi misalnya kayak soal kalau saya lihat ya soal hubungan pria wanita gitu ya, terus soal ghosting itu kan masih persoalan-persoalan yang dekat dengan keseharian remaja. Kemudian juga soal hubungan anak dengan orang tua gitu kan, anak bete, orang tua bete, anak gimana. Nah itu artinya memang mau nggak mau, ini sekali lagi soal research juga gitu, mau harus buka telinga, buka mata, apa sih yang lagi diomongin sekarang ya, buka Twitter, buka media sosial, lihat gitu apa yang lagi diomongin di WA grup di kalangan remaja itu apa. Nah dari situ nanti kita bisa angkat itu menjadi tema dari buku kita gitu. Itu yang paling mudah, paling gampang tuh itu. Sama ketika saya dulu bikin opus juga begitu gitu, ini anak muda sekarang ngomongin apa ya, walaupun ada beberapa yang kemudian saya ambil tema yang out of the box gitu buat pikiran orang. Lo misalnya waktu itu saya ngomongin akhirat gitu. Iya, tapi ngomongin akhiratnya dengan cara yang funky, dengan cara yang benar-benar nggak terduga gitu, yang buat orang anak-anak muda jadi oke, gitu ya gitu. Itu tuh contoh aja gitu. Memang harus ada kemauan lah untuk melihat research dengan buka telinga, buka mata gitu. Iya. Saya saya tadi sambil ngobrol dengerin Mas Teguh tadi, saya udah dapat satu ide judul yang saya nggak sabar mau raih Putri Salsa anak saya untuk kamu bikin ini gitu. Salah satunya adalah teman-teman kalau pengen tahu apa yang bisa kita buat adalah lihat background kita, karena background kita, pengalaman kita, latar belakang kita, pendidikan kita, dari mana kita berasal, itu juga sebuah kekayaan ya Mas Teguh ya, yang memberikan nilai tambah. Kamu bisa menulis yang nggak bisa ditulis orang yang nggak punya background seperti kamu gitu. Betul banget. Atau Adam itu sudah melanglang buana kan, jadi pemain sepak bola di soal atlet ya. Iya, belajar bola di negeri di kandang Ajax gitu, nyaruk bola di kandang Ajax atau apa. Kata-kata Ajax saja itu udah menarik.
Betul. Tambah lagi bagaimana dia seluk-beluknya, banyak yang mau tuh ide gue tuh. Bikin sama Adam. Adamnya lagi kabem nih, Adamnya nih. Oke, baik teman-teman, terima kasih semua ya. Mohon maaf tidak bisa menjawab semua, Mas Teguh. Mohon maaf ini telatnya lebih ya. Minta buat teman-teman semua tadi ada persoalan soal mentor ya. Bagaimana mencari mentor yang memang benar-benar mentornya itu bisa membantu, bukan yang abal-abal. Diva, sebelum kamu membuat tuntutan kepada mentor, kamu harus tahu ya bahwa mentor itu, apalagi kalau keilmuannya bagus, wawasannya luas, jam terbangnya banyak, mereka pasti sibuk ya. Kemudian kalau buat saya nggak ada mentor abal-abal sih. Siapapun yang mau membaca karya kamu dan memberikan masukan, dia sesuatu. Ya karena sekarang ini zamannya semua orang sibuk ya, jadi kita harus appreciate dulu ya, Kecuali kalau kita mau ya Mas Teguh ya, kita coaching artinya gini, kita bayar penulis profesional atau kita bayar teman dari penerbit atau siapapun tenaga ahli yang profesional untuk baca naskah kita, kasih input secara profesional, nah itu hal lain. Jadi kadang-kadang nih kita pengen yang profesional, nggak abal-abal, tapi kita juga pengennya gratisan gitu kan ya. Nah ini kalau gratisan berarti teman-teman lihat kebaikan atau waktu yang bisa diserahkan orang lain. Kalau buat saya nggak ada mentor yang abal-abal sih, apalagi kalau dia mau melakukan sesuatu. Betul banget, itu saya pernah melakukan itu. Gitu loh. Saya pernah melakukan itu. Jadi ada penulis bahkan orang yang udah gelarnya S3 gitu, tapi udah wafat. Mendiang Pak Nyoman Marto, dia punya buku tentang bisnis keluarga, ini non fiksi ya. Itu beliau minta saya menjadi pembaca, dalam tanda petik pembaca ahlinya, editornya, bahkan penulis tambahannya. Dan untuk itu memang beliau berani ini. Tapi kalau saya gini deh, untuk awal, jadi saya biasanya ngambil sampel aja Asma, untuk sekedar memperbaiki awal saya sih nggak masalah gitu. Jadi nanti saya kasih email saya, Mas aku punya naskah tolong dilihatin, nggak apa-apa. Nanti aku review sekedar ini, ngasih masukan ini, nanti silakan jalannya sendiri. Aku juga biasa kayak gitu. Dan ya nggak banyak juga sih yang kayak gitu. Boleh nanti email saya aja. Terima kasih Mas Teguh ya. Baik buat teman-teman, tadi masih ada pertanyaan terkait apakah kalau nulis non-fiksi remaja harus baku apa enggak juga gitu ya. Asma punya ada karya Asma dari Republika, Love Notes. Love Notes ini juga kamus cinta terlengkap untuk menjawab persoalan asmaramu. Ini juga bahasanya juga banyak bahasa gaul. Mas Teguh dengan ngefans sama Islam atau buku Jangan Jadi Muslimah Nyebelin ya. Jadi slow aja gitu. Ke remaja biasanya, apalagi kalau untuk remaja biasanya kita pakai bahasa yang kekinian yang nyambung sama mereka. Sekali lagi terima kasih Mas Teguh. Jangan lupa untuk menjadi guru kami. Ditunggu naskahnya di aplikasi KBM App ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman KBM bisa follow up lah ya. Ya insya Allah. Kita ada foto bersama Sheila sebelum ini. Oke. Ya ada Bun. Oke. Saya tutup dulu sebelumnya ya. Saya tutup sebelum kita foto bersama. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Semangat terus ya untuk ibadah Ramadannya. Mudah-mudahan kita keluar sebagai pemenang insya Allah di Syawal nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, kita sesi foto bersama dulu ya teman-teman. Buat teman-teman yang kameranya belum dinyalakan, boleh dinyalakan dulu. Dengan salam literasi, 1, 2, 3. Oke, untuk slide selanjutnya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Teguh, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren banget ya Kak Ain ya materi pada sore kali ini. Oke, kalian seperti yang udah aku infoin nih tadi di awal acara akan ada informasi mengenai promo. Jadi buat teman-teman pada hari ini akan ada promo sebesar 5% untuk top up minimal 50.000 khusus metode pembayaran OVO, Dana dan Link aja. Dimulai dari jam 3 sampai dengan jam 5 waktu Indonesia Barat. Jadi teman-teman bisa manfaatkan ya untuk promonya karena hanya berlaku hari ini saja dan di jam tertentu saja. Bisa buat nanti baca-baca sambil ngabuburit ya kan Kak Alin ya? Iya benar banget tuh. Kesempatannya jangan disia-siain ya teman-teman. Hanya 2 jam dan hanya di hari ini aja. Oke. Buat teman-teman yang ketinggalan nih tadi nggak nonton dari awal, bisa nonton siaran ulangnya ya kali ini di YouTube channel KBM di KBM App Official. Jadi nggak perlu khawatir, bisa nonton siaran ulangnya. Ya, dan buat teman-teman barangkali ada yang belum download aplikasi KBM App, teman-teman bisa download dulu nih sekarang aplikasi KBM App di Play Store dengan ikon pena berwarna hijau. Dan untuk teman-teman yang sudah download aplikasinya, jangan lupa aktifkan notifikasi biar teman-teman nggak ketinggalan informasi tentang BDB.
Betul banget. Oke, karena waktunya juga nih kalian kita tutup acara pada sore kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ketemu lagi pekan depan semuanya. Terima kasih yang sudah ikut hadir dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.